Istighfar kan nih. Ini ada ayam ini. Istighfar. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Gak Cuma Baca episode yang ke-9. Sebelumnya kita bahas buku Mat Geo yang gak ada videonya, cuman audio spektrum aja karena kita belum bisa manage waktu dengan baik. Jadi kita maksimalkan aja dengan audio ya. Jam menunjukkan jam 13.00 di daerah Cisaga, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Cukup panas dan haredang. Lihat wajah saya yang kecil dan dekil, yang kulehe kalau bahasa Sundanya mah. Tapi nggak apa-apa, semoga buku yang akan saya sampaikan ini cukup bermanfaat ya, insya Allah. Nah, di depan saya ini ada beberapa properti yang tentu saja ada hubungannya dengan buku ini. So, langsung aja. Jadi, saya akan bahas buku dari seorang dokter yang saya kenal juga seorang ustadz, yaitu Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Oke, sejauh yang saya tahu, beliau sangat aktif di sosial media, terutama di Instagram. Tapi beliau juga akhir-akhir ini berbagi pengetahuannya tentang kesehatan tentunya di platform YouTube. Beliau cukup terkenal ya, followersnya di Instagram itu sekitar 2,2 juta. Dan banyak testimoni dari orang-orang yang memang sembuh dari penyakitnya dengan metode yang Ustadz Zaidul Akbar sampaikan. Dan juga ada orang-orang yang misalkan sukses dengan program hamilnya. Tentu saja itu semua dari Allah, namun menggunakan metode yang Zaidul Akbar sampaikan. Oke, dalam bagian yang pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam buku ini dituliskan tentang makanan toyib versus untoyib, yaitu makanan baik melawan makanan yang tidak baik. Oke, di hadapan saya ini ada dua jenis minuman ya, dan juga makanan. Mungkin di sini ada makanannya juga. Nah, menurut teman-teman mana ini yang baik dan juga yang tidak baik? Oke, tentu saja ini yang baik ya. Jadi saya ingin sampaikan dalam buku ini apa sih indikator makanan yang baik dan apa indikator makanan yang tidak baik. Oke, di sini dituliskan makanan yang baik dan yang tidak baik. Oke, sebetulnya sebuah makanan itu disebut toyib atau baik. Simpel aja, jadi makanan yang memang aman dikonsumsi baik jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian juga tumbuh di tanah yang tinggi mineral. Ini insya Allah ya, tumbuh di tanah yang tinggi mineral. Kemudian juga mendapatkan cahaya matahari. Ya, ini juga cukup ya mendapatkan cahaya matahari. Kemudian juga tidak terpapar logam berat dan tidak banyak pengolahan. Jadi nggak digoreng, nggak banyak proses kimia dan lain-lain. Lalu ini saya mengklasifikasikan minuman ini adalah minuman yang memang untoib. Kenapa untoib? Bisa dilihat dalam buku ini minuman kalau makanan atau minuman yang diklasifikasikan sebagai untoib adalah makanan atau minuman yang mengandung penyedap, kemudian pengawet, perisap, pewarna, gula pasir, kemudian juga produk olahan, makanan cepat saji, makanan instan, obat-obatan kimia. Nah, ini adalah indikator kenapa makanan atau minuman tersebut dikatakan untoyib. Nah, kawan-kawan, saya seneng banget ya kalau ke kampung ini minum air kelapa muda ini. Dalam pengobatannya, bapak saya pun selama 1 minggu itu minum kelapa muda dan hasilnya luar biasa, powerful banget. Sekarang bapak saya bisa jalan dan lain-lain. Namun sayangnya ketika lebaran kemarin, dan kemarin saya pulang kampung atau mudik ya, pulang kampung mungkin ya, setelah larangan mudik saya pulang kampung. Favorit saya adalah ketika kemari ke kampung halaman istri saya yang ada di Banjar, saya sering makanan-makanan yang memang tidak mengalami olahan ya, seperti halnya kelapa muda ini.
Kelapa muda ini saya sering minum. Kalau lagi di sini sering ya, sehari itu hampir ya segelas sehari ya. Satu kelapa muda ini saya bagi-bagikan dengan istri saya dan juga anak saya yang masih umur sekitar 1-2 tahunan. Dan alhamdulillah ya, istri anak saya memang suka juga ya, satu frekuensi dengan saya setelah tahu ilmunya dari Ustaz Zaidul Akbar. Nah, cuman sayangnya ketika saya kemari, saya istighfar kan nih, ini ada ayam ini, istighfar. Kenapa? Karena ketika saya buka lemari es di sini, bapak mertua saya itu mengkonsumsi minuman seperti ini dan banyak banget, ada sekitar 2 lusin nih kawan-kawan ya. Saya sampai sempat menyindir ya, loh ini kok orang kota gitu kan ya, termasuk saya mungkin yang tinggal di kota ya, saya juga sebenarnya berasal dari kampung. Di kota itu sering kita beli buat buka itu sering beli kelapa muda yang memang harganya itu cukup mahal ya. Kalau di kota harganya itu sekitar 8-10 ribu kalau satuan seperti ini. Dan kita memang konsumsi kelapa muda untuk buka itu hanya sebagian besar itu hanya airnya saja, air kelapanya saja, karena kita tahu ya bahwa memang ini banyak nutrisinya kawan-kawan. Nah, coba lihat nih, ini udah saya konsumsi ini kelapa muda di sini hampir tiap kali, dan dibandingkan dengan ini, waduh, ini saya nggak ada mereknya jadi mungkin ini tidak apa-apa ya karena nggak ada mereknya. Kalau dibandingkan dengan ini khasiatnya, waduh, ini mungkin ini kalau keseringan akan merusak tubuh, tapi kalau ini juga kalau keseringan sama bakal merusak tubuh mungkin ya. Kalau kita minumnya 5 kelapa per hari, tapi kalau misalkan saya lihat dari Instagramnya Zaidul Akbar, tubuh kita akan senang kalau dikasih kelapa ini. Oke, kita minum aja, kita bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba nih kelapa muda ini, segar banget nih kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini ada sodanya gitu, soda alami. Kalau bahasa Sundanya mah sereng apa ya, sensasi soda yang kayak ada di salah satu produk. Kalau pertama kali terbuk ada krenyes-krenyesnya di mulut ini ya, Masya Allah, ini luar biasa enak banget. Alhamdulillah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi dengan adanya part ini, semoga teman-teman sekarang bisa memilah dan memilih sebaiknya makanan apa yang akan teman-teman pilih. Apakah yang makanan yang baik, atau kita dalam bukunya disebut dengan toib, ataukah mau makanan yang untoib, yang banyak mengandung pengawet, pewarna. Coba ini warnanya, dari mana kok ini bisa berwarna merah seperti ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman video kali ini untuk part yang pertama dari buku JSR-nya Zaidul Akbar. Selanjutnya saya akan sampaikan mengenai makanan-makanan yang memang apa sih yang harus sebetulnya dikonsumsi oleh kita. Ini hasilnya luar biasa sekali. Bapak saya sekarang udah asalnya tuh nggak bisa ke sawah lagi, udah nggak bisa ke kebun lagi. Sekarang alhamdulillah tiap hari belum ke sawah, ke Sumedang, karena udah pensiun juga dari kerjaannya. Biasanya orang lembur, orang desa itu kembali lagi ke sawah gitu ya. Alhamdulillah kalau ke kebun, ke sawah, bercocok tanam dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja. Semoga ada yang bisa diambil dari buku ini, dan sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi di episode ke-10. Nggak tahu apakah buku ini atau mungkin buku yang lainnya yang memang sudah siap untuk direview atau untuk diceritakan kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Kita santap lagi ini air kelapa mudanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.